Ingat Suryo, apapun yang terjadi jangan menoleh ke belakang. Terus berjalan, abaikan semuanya. Iya kek, jawab Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dias, di channel Studio Horor, podcastnya Cerita Horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan cerita dari pemilik akun Facebooknya, Mbak Winingsih, dengan judul Pasar Setan. Sebelum memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Namaku Suryo. Aku memiliki sebuah kisah mistis yang tak terlupakan seumur hidup. Kisah ini terjadi saat aku berusia 22 tahun. Aku terlahir di tanah Jawa, namun aku menghabiskan masa kecil hingga pendidikan SMU di wilayah Sumatera. Selepas SMU, aku memutuskan untuk melanjutkan jenjang pendidikan di tanah kelahiranku di wilayah Jawa, yaitu Solo. Walaupun aku memiliki darah asli suku Jawa, tapi kenyataannya aku tidak begitu memiliki pemahaman tentang budaya dan adat istiadat nenek moyangku. Suatu hari, Pak Deku, yaitu kakak dari ibuku, akan mengadakan hajatan ngunduh mantu anak tertuanya. Untuk keperluan itu, aku harus menginap di tempat saudara sepupu di wilayah Magetan, Jawa Timur. Hal biasa bagi kami, jika ada kerabat yang hendak mengadakan hajatan, maka kami akan membantunya, mulai dari persiapan hingga acara usai. Sifat gotong royong begitu lekat mendarah daging, merupakan warisan leluhur yang masih berlangsung hingga saat ini. Awalnya, aku berencana berangkat menuju ke wilayah Cemorosewu dengan mengendarai mobil bersama orang tua dan kerabat yang lain. Sayangnya jam kuliah hari itu begitu padat, sehingga aku memutuskan untuk berangkat seorang diri, menyusul rombongan lainnya yang terlebih dahulu berangkat. Aku mengendarai sepeda motor seorang diri menyusuri jalan berbukit selama kurang lebih 2 jam. Menjelang maghrib, aku tiba di Cemorosewu. Konyolnya, mendekati gerbang pintu Cemorosewu, aku justru merasa ingin buang air kecil. Akan tetapi, karena tidak menemukan kamar mandi, aku pun terpaksa buang air kecil di tepi jalan, di balik pohon rindang yang tinggi. Setelah selesai melepaskan hajat, akhirnya aku melanjutkan lagi perjalanan. Namun, entah apa yang terjadi. Selama hampir 1 jam berkendara, aku seperti berputar-putar pada tempat yang sama. Kepanikanku mulai melanda, karena hari mulai gelap dan di jalur ini tidak ada pengendara lain yang lalu lalang. Sepi, terasa mencekam. Dari ketinggian jalan yang kulewati, aku bisa melihat kota lain yang diterangi lampu berkedip indah di bawah sana. Setelah berputar-putar beberapa kali, aku merasa lelah dan frustasi. Kemudian memutuskan untuk berhenti di sebuah rumah kayu milik warga yang sudah tak berpenghuni. Sambil menunggu, barangkali akan ada pengendara lain yang melintas. Rasa letih dan lelah membuatku merasa ngantuk. Berbantal ransel dan jaket seadanya, aku baringkan badan pada dipan bambu rumah kosong. Aku tak tahu berapa lama tertidur. Tiba-tiba gendang telingaku mendengar suara bising orang-orang yang berseliweran. Aku terbangun membuka mata. Tempat ini begitu ramai, bagai sebuah pasar. Bocah-bocah kecil berlarian dan beberapa orang dewasa sibuk tawar-menawar barang dagangan. Aku senang karena tidak lagi kesepian. Aku bangkit dan berjalan mengelilingi pasar tradisional tersebut. Aneka macam jajanan dan kebutuhan dijual di sini. Penciumanku mengendus aroma lezat sebuah masakan. Aku berjalan terus mencari sumber bau yang membuat perutku mendadak lapar.
Sate, sate, sate. Teriak perempuan separuh baya menawarkan dagangannya pada orang yang lalu lalang. Ngapunten Budhe, tumbas satene nggih, daher mriki. Ucapku sambil duduk di dingklik yang tersedia di dekat jualan. Anehnya, perempuan penjual sate itu seolah-olah acuh. Dia terus berteriak lantang menawarkan satenya. Sepertinya dia mengalami masalah pada pendengaran. Aku mencoba sekali lagi sambil mencolek bahunya. Budhe, tumbas, teriakku mengeraskan suara. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Suasana yang tadinya riuh mendadak senyap. Mereka sejenak tak beraktivitas. Semua mata menatap ke arahku. Kebingungan melandaku. Ada apa denganku? Apa aku salah dalam berkata-kata? Tak butuh waktu yang lama, keadaan kembali seperti semula, ramai dan riuh selayaknya pasar. Le, yen liwat kene iki kudu uluk salam. Ndang, niki dimaem rasah bayar. Yen durung tekan panggonmu, ojo noleh mburi yo, kata perempuan penjual sate sambil memberikan sebungkus sate untuk aku makan. Anehnya perempuan itu juga menolak lembaran uang yang aku berikan sebagai mahar sate yang aku terima. Merasa sudah mendapat apa yang aku inginkan, aku segera pergi dari tempat itu dan mulai lahap sate. Setelah selesai makan, aku beranjak melanjutkan perjalananku. Kalau belum sampai, jangan mulai ke belakang. Kalau belum sampai, jangan menoleh ke belakang. Kalau belum sampai, jangan menoleh ke belakang. Aku terus mengulangi kata-kata perempuan penjual sate tadi. Semakin kata-kata itu kuulangi, semakin perkataan itu mengusikku, memunculkan sensasi rasa penasaran pada diriku. Memaksaku untuk menoleh ke belakang pada lokasi pasar yang baru saja aku tinggalkan. Wah! Saat aku nekat melanggar larangan itu dan mulai ke belakang, aku kaget tak terkira. Pemandangan aneh menyulut bulu kuduku berdiri seketika. Puluhan makhluk dengan wujud menyeramkan memenuhi tempat itu. Aku ketakutan setengah mati. Kakiku lemas. Meski begitu aku coba lari sekuat tenaga, tapi kakiku tak bergerak seinci pun. Aku mendekap mulutku karena tiba-tiba aku merasakan sesuatu bergerak lembut di dalam mulutku. Rasa mual yang hebat melanda. Perutku serasa diaduk-aduk. Mulutku terasa penuh dengan sesuatu yang bergerak-gerak. Kemudian aku berhenti memuntahkan isi makanan yang baru saja aku santap. Terkejutnya aku lepaskan dekapan tangan di mulutku. Seketika isi dari mulutku keluar semua. Ternyata belatung-belatung menjijikan yang keluar dari mulutku dan terjatuh di tanah. Belatung-belatung itu bergerak-gerak dalam kubangan air liurku. Wek, cuh. Aku membersihkan sisa-sisa belatung di mulutku dengan memuntahkan berkali-kali. Saat aku melihat bungkusan daun pisang yang berisi sate tadi, ternyata telah berubah menjadi belatung dan daging busuk, kelembek dan menghitam. Aku terperanjat menyaksikan semua pemandangan itu. Berarti bukan sate yang kumakan, melainkan belatung. Aku kembali bergidik hebat membayangkannya. Rumah Pak Aryo kini kembali seperti semula. Tidak terlalu ramai seperti 2 hari lalu saat acara ngunduh mantu berlangsung. Terlihat beberapa tetangga yang membantu Pak Aryo membereskan peralatan dan perlengkapan sisa-sisa hajatan. Sementara itu di dalam rumah Pak Aryo, keluarga besar mereka sedang berkumpul. Di sudut ruangan, Ibu Asih, Ibu Suryo duduk terpekur memandangi lantai dengan tatapan kosong. Di sampingnya, Ayah Suryo, Pak Iwan, berusaha menghibur Bu Asih agar beliau tidak panik. Pak, Suryo sudah 4 hari berangkat ke sini kok belum sampai juga. HP-nya mati gak bisa dihubungi. Aku takut terjadi sesuatu dengan Suryo, Pak. Tangis Bu Asih pecah.
Air matanya mengalir deras. Sabar Bu, insya Allah Suryo baik-baik saja. Toh kita juga sudah melaporkan hilangnya Suryo kepada pihak berwajib Bu. Aku takut Pak, anak kita Suryo. Bu Asih tidak mampu meneruskan kata-katanya, hanya tangisnya yang terdengar. Suryo, kemarilah, ikutlah denganku. Aku akan menunjukkan jalan pulang padamu, ujar sosok kakek tua yang tiba-tiba sudah berada di samping Suryo yang lemas kehabisan tenaga. Ingat Suryo, saat berjalan pulang, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, dan apapun yang kamu rasakan, abaikan. Kakek, siapa? Sang kakek tersenyum tanpa menjawab sepatah kata pun pertanyaan Suryo. Sembari menepuk pundak Suryo, kakek tersebut membantu Suryo untuk berdiri. Suryo mengikuti langkah kakek yang walaupun usia telah lanjut, namun masih terlihat gagah saat berjalan. Di samping kanan kiri jalan mereka dipenuhi pohon-pohon yang tinggi dan rimbun. Suara binatang liar terkadang sesekali muncul, menimbulkan aura mistis yang membuatku merinding tiada berkesudahan. Tiba-tiba ada suara tertawa. Suara cekikian muncul di antara rimbunan pepohonan. Saat aku menoleh ke samping, kulihat sosok kuntilanak duduk di atas pohon sambil tertawa cekikian. Lututku terasa tak bertulang, serasa tak sanggup untuk meneruskan langkah. Ingat Suryo, apapun yang terjadi jangan menoleh ke belakang. Terus berjalan, abaikan semuanya. Iya kek, jawab Suryo terbata-bata. Plak! Tiba-tiba Suryo merasakan pundaknya ditepuk oleh seseorang. Tangan yang menepuknya terasa dingin, sedingin es. Cukup lama, tangan itu mencengkram pundak Suryo. Walau ketakutan setengah mati, Suryo bertahan untuk tidak menoleh sesuai pesan si kakek. Angin kencang berhembus dari arah belakang Suryo, membuat Suryo sedikit terhuyung ke depan. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki mengikuti langkah Suryo. Suryo. Seseorang memanggil Suryo diiringi dengusan nafas tak beraturan. Spontan Suryo menoleh ke belakang. Suryo terkejut dan berteriak. Saat dia menoleh, dia melihat sesosok lelaki yang berjalan tanpa kepala. Sementara tangannya yang sebelah kiri seperti menenteng sesuatu. Di tengah ketakutannya, Suryo mengamati benda yang ditenteng laki-laki itu. Saat dia melihat dengan seksama, ternyata benda itu adalah kepala manusia. Sekilas, saat dia beradu pandang dengan mata kepala manusia itu, matanya merah dan tiba-tiba senyum seramnya muncul saat menatap Suryo. Suryo berteriak sekuat tenaga. Saat ia mencari kakek yang menuntunnya, kakek itu sudah tidak terlihat lagi. Suryo, Suryo, Suryo. Suara-suara itu memanggilnya tiada henti. Deru angin kencang disertai kelebatan sosok-sosok menyeramkan berputar mengelilinginya. Tiba-tiba Suryo terjatuh lunglai. Pandangannya menjadi gelap gulita, sunyi dan senyap. Sementara di kediaman Pak Suryo. Permisi, benarkah ini rumah Suryo? Putra dari Bapak Iwan. Beberapa petugas kepolisian sudah berdiri di depan pintu rumah keluarga Suryo. Benar Pak, Suryo anak kami. Dia sudah 2 minggu pergi dari rumah. Kami takut terjadi apa-apa dengannya. Maaf Pak Iwan, kami ingin memberitahukan berita tentang Suryo anak Bapak. Ia sudah ditemukan di sebuah jurang. Alhamdulillah, anak Bapak sudah bisa kami evakuasi. Sekarang Suryo berada di rumah sakit. Kondisinya memprihatinkan. Berdoa saja Suryo bisa selamat. Ayo Pak, kita ke rumah sakit. Kita cari Suryo. Pak Iwan dan Bu Asih menuju rumah sakit tempat Suryo dirawat. Hanya saja,
Setibanya di rumah sakit, Suryo terlihat linglung tak mengenali mereka. Butuh waktu 2 bulan mengobati Suryo ke orang pintar, hingga Suryo bisa pulih seperti sedia kala.